Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Dr. Umar Ali dalam channel Klinik Rohani Wasilah Nafs. Malam ini kami mengambil sebuah tema yang berjudul terkait tentang ihsan. Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, bahwa ihsan adalah sebuah hasil dari output melalui sebuah alur atau flow system melalui sistem Islam dan kemudian sistem iman. Namun dalam prakteknya kita bisa melihat dalam gambar diagram di atas ada grafik sumbu, diagram sumbu yang mengkonversi, yang menjelaskan bagaimana ihsan itu adalah sebuah resultante hasil dari pertemuan dua gaya, gaya Islam sebagai hukum gaya dalam hukum jasmani dunia, materi baharu, dan kemudian adanya gaya secara vertikal, yaitu gaya iman yang dalam aplikasi sistem ini yang mengatur terkait tentang dimensi kodim, entitas rohani, maupun disebut sebagai dimensi akhirat. Ini berjalan sesuai dengan secara linear, paralel, ya, sehingga menghasilkan sebuah resultante hasil output yang disebut sebagai ihsan. Atau dalam grafik ini resultante dari gaya syariat dan hakikat. Nah, ihsan sendiri berasal dari kata bahasa Arab, dari kata ahsana yuhsinu, disebut sebagai orang yang berbuat baik. Maka di dalam Al-Quran paling banyak disebutkan adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah, disebutkan sebagai al-muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Tentunya ini bukan kebaikan atau perbuatan baik dalam perspektif manusia, tetapi kebaikan dalam perspektif atau buah dari hasil Islam maupun iman. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam sebuah hadis, selain Islam, iman, ihsan pun memiliki sebuah terminologi atau sebuah rukun yang artinya bahwa hukum ihsan adalah hukum di mana manusia berada pada puncak spiritualnya, di mana dia menyembah Allah seakan-akan atau seolah-olah melihat Allah. Jadi yang menjadi garis bawah adalah kata seakan-akan atau seolah-olah. Ini memiliki makna secara kata adalah hasil sebuah konversi, di mana ini tidak berlaku pada semua manusia yang berbuat ihsan atau berbuat baik, atau boleh dikata ini adalah terkhusus orang-orang yang telah melalui flow alur sistem Islam maupun iman. Nah, ketika ini tidak berlaku secara sistem, maka ini tidak disebut sebagai ihsan. Atau dalam bahasa yang lain di Al-Quran disebutkan sebagai orang-orang pada makam takwa, ya. Maka paling banyak disebutkan Allah sangat menyukai orang-orang yang bertakwa, yang berbuat baik, kemudian orang-orang yang kembali, orang-orang yang mensucikan jiwa. Itulah orang-orang yang melalui sebuah hasil dari proses
sistem Islam maupun sistem iman. Nah, jadi ihsan disebut juga sebagai makam ma'rifat atau hasil dari resultan syariat dan hakikat. Maka ini berlaku hanya orang yang telah melalui sistem dua gaya tersebut, Islam maupun iman, maka akan berbuat ihsan atau syariat dan hakikat, maka akan berbuah ma'rifatullah. Maka ini seiring dengan hukum atau banyaknya hukum-hukum makalah atau ungkapan yang disampaikan oleh ulama-ulama sufi, awaluddin ma'rifatullah wa akhiruddin ma'rifatullah, bahwa awal orang beragama titik tolaknya adalah pengenalan ma'rifat atau ihsan itu sendiri, dan di akhir dari agama itu adalah ma'rifat. Semua dari awal hingga akhir, baik secara zahir Islam maupun secara batin iman, semua hanyalah ketersambungan pada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat baik, atau orang yang sudah mencapai puncak ma'rifatullah. Nah, kami dari komunitas pelaku Tarekat Qadim, Tarekat Naqsbandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, dengan pendekatan sistem wasilah dengan metodologi Qadim, maka hasil sistem inilah yang disebutkan, yang digariskan dalam hukum ihsan itu sendiri, adanya sistem ketersambungan yang berlaku hukum konversi ketika kita bertemu seorang pemimpin atau guru pembimbing ruhani, dialah yang menjadi titik tolak konversi yang menyambungkan antara manusia di dunia dengan Allah Subhanahu wa taala di puncak akhirat tertinggi. Maka pada flow alur sistem ihsan dari hasil Islam maupun iman ini hanya berlaku pada metodologi atau praktek secara real time di saat manusia melakukan atau menjalani hukum sistem wasilah dan metodologi coding. Nah, fakta dan kenyataan hari ini kita melihat ya bagaimana dakwah terkait tentang hakikat ma'rifat tanpa melalui dengan sistem ini, maka begitu banyak muncul dogma-dogma tasawuf, hukum-hukum tasawuf yang semuanya hanya berlandaskan teori, pemahaman, akal, langsung berbicara terkait tentang output atau ihsan itu sendiri. Nah, inilah menjadi dogma karena hanya memahami konsep tasawuf, berbicara output tanpa melalui sebuah sistem, mulai dari inputnya itu sendiri sebagai sumber daya metodologi yang memenuhi atau harus melalui syarat rukun. Nah, lanjut dari syarat rukun ini kita masuk pada proses. Disitulah berlaku yang namanya cara dan jalannya dalam sistem iman ini melalui sistem qadim, melalui dimensi akhirat, lapis demi lapis, dimensi demi dimensi, perjalanan melalui sistem iman ini akhirnya menghasilkan sebuah sistem ketersambungan yang disebut sebagai sistem ihsan itu sendiri. Nah, bahayanya banyak pengajian, kajian-kajian hakikat ma'rifat
secara empiris pun juga saya pernah mengikuti satu kajian namanya pengajian Al-Ihsan. Nah, ternyata ini saya bisa buktikan sendiri bagaimana cara prakteknya. Semuanya melompat pada asas keyakinan, meyakini output tanpa melalui sebuah proses metodologi praktek. Nah, prakteknya kita pada sistem ini adalah kita menjalani syariatnya hakikat yang disebut sebagai tarekat. Nah, hampir pengajian-pengajian hakikat seperti ini itu tidak mau disebut sebagai tarekat. Karena secara esensi memang bukan tarekat yang berisikan sebuah metodologi. Apalagi metodologi yang berbasis ilmiah dan amaliyah. Sangat jauh dari konsepsi ilmiah yang pada akhirnya ini serta-merta kita berlandaskan keyakinan pada diri sendiri, padahal merupakan yang namanya input dan proses di mana di situ ada metodologi bertasawuf, metodologi beragama disebut sebagai tarekatullah. Ya, semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk pelaku-pelaku masyarakat atau umat yang ingin mendalami tasawuf, yang memang ini adalah perkara yang sangat wajib, ya, mencapai puncak ma'rifatullah yang harus melalui sebuah sistem dan metodologi. Inilah yang disebut sebagai praktek-praktek zindik yang tidak melalui metodologi. Terjadi ya, lompatan sistematika yang sumber dayanya atau inputnya hanya berlandaskan konsep dan teori tanpa adanya proses pembuktian melalui sebuah metodologi atau tarekat. Nah, ini sangat real, saya mengalami sendiri, ya, fakta, kenyataan, dan secara evidence based memang semua praktek-praktek zindik atau praktek hakikat yang tanpa metodologi pasti ya terjebak dengan karamah. Jadi saya ingat sekali ya, setiap ada kajian yang berbasis hakikat, ma'rifat, di penghujung kajian itu pasti selalu ada titipan oleh-oleh yang berbau atau yang berkarisma karamah, melancarkan rezeki, ya, kemudian menambah kecerdasan, membuka aura, ya, itu sangat kelihatan ya pelaku-pelaku sindik hakikat yang tanpa tarekat terjebak pada fenomena atau kekeramatan yang semuanya adalah fenomena yang membawa kita berada pada dimensi metafisika yang di bawah alam sadar yang kami sebut dalam kurikulum tarekat Qadim adalah metafisika infra. Ya, semoga ini bisa mencerahkan dan memberi manfaat. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.